Baik adik-adik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri sayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran kita di kajian online rutin, ya. Dan kita masih belajar tentang hadis-hadis adab dan akhlak dari kitab Al-Adabul Mufrad, dari buku Al-Adabul Mufrad, buah karya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya. Adik-adik, hari ini Kak Fikri akan mengangkat sebuah tema yang dibawakan oleh Imam Bukhari yang berjudul tidak boleh memanggil ayah dengan namanya dan tidak boleh berjalan di depan ayah, ya. Tidak boleh memanggil ayah dengan namanya dan tidak boleh berjalan di depan ayah. Nah, gimana tuh Kak Fikri hadisnya? Nah, adik-adik rahimakumullah, kita masuk hadis yang ke-23, ya. Nah, ini hadis yang ke-23 ini Kak Fikri pilih, ya, bukan hadis yang berada di kitab Al-Adabul Mufrad, ya. Bunyinya, Hisham bin Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya atau selainnya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan dua orang pria. Lalu dia berkata salah satu dari keduanya, ya. Jadi, ya, Abu Hurairah bertanya, ya, apa hubungan orang ini denganmu? Maka orang yang ditanya menjawab, dia adalah ayahku, ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jangan kau panggil dia, yaitu ayah, dengan namanya. Dan jangan berjalan di depannya. Serta jangan duduk sebelum dia duduk. Nah, adik-adik, ya. Jadi bunyi asarnya atau hadisnya gimana tadi? Jangan kau panggil dia atau ayah dengan namanya, dan jangan berjalan di depannya, serta jangan duduk sebelum dia duduk. Nah, ini adalah pelajaran adab yang sangat mulia, ya, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, adab dan akhlak kepada siapa? Kepada ayah. Adik-adik, kita akan mengambil pelajaran dari hadis ini, ya. Yang pertama, seorang anak tidak boleh memanggil ayah dan ibunya dengan namanya secara langsung. Misalnya, hei Abdullah atau hei Sofiyah. Misalkan ada orang, adik-adik, ada anak punya ayah namanya Abdullah, punya ibu namanya Sofiyah. Dia langsung panggil tuh, ya, nggak panggil ayah sayang, ibu sayang, tidak, tapi dia langsung panggil, hai Abdullah, hai Sofiyah. Ini tidak boleh, adik-adik rahimakumullah, ya. Tidak boleh kita memanggil orang tua kita, ayah dan ibu kita langsung dengan namanya. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang memiliki tata krama yang berbeda dengan negara lain, ya. Lalu yang kedua, adik-adik yang Kak Fikri sayangi karena Allah, memanggil nama ayah dan ibu secara langsung termasuk perbuatan yang tidak sopan, ya, dan bisa menjadi durhaka kepada keduanya, ya. Tuh adik-adik, nggak boleh kita manggil nama
ayah dan ibu kita secara langsung karena bisa menyeret kita, bisa membawa kita kepada dosa durhaka. Gimana perasaan ayah kita atau ibu kita ketika ibu dan ayah kita dipanggil namanya langsung sama kita. Hai Abdullah, sini. Hai Sofia, sini. Aduh, pasti ayah dan ibu itu kaget. Ya, loh, siapa nak yang ngajarin kamu ngomong begitu? Ya, itu nggak sopan. Atau mungkin bisa jadi marah ayah dan ibu kita. Ya, marah. Dan adik-adik rahimakumullah, ya, itu bisa menyeret kita, bisa membawa kita kepada dosa besar. Kenapa? Karena kita udah bikin ayah dan ibu kita marah. Karena perilaku kita yang tidak sopan. Perilaku kita atau akhlak kita yang tidak mulia. Ya. Lalu yang ketiga. Nah, adik-adik, ini dicatat ya atau dihafalkan. Ini penting sekali. Seorang anak harus hafal nama ayah dan ibunya. Hafal alamat rumahnya. Dan hafal nomor HP ayah dan ibunya. Kak Vicky mau tanya di sini sama adik-adik. Siapa yang hafal nama ayah dan ibunya? Saya, Kak. Nah, alhamdulillah hafal ya. Bagus. Sekarang siapa yang hafal alamat rumahnya? Siapa yang hafal alamat rumahnya? Kak. Alhamdulillah. Siapa yang hafal nomor handphone ayahnya? Ayo. Ada nggak? Oh, Masya Allah. Hafal nomor HP ayah ya. Kalau nomor HP ibu hafal nggak? Hafal. Alhamdulillah. Sekarang coba turunin tangannya. Ya, Kak Vicky mau tanya lagi. Yang angkat tangan, coba diturunkan lagi tangannya. Kak Vicky mau tanya, siapa di sini yang tidak hafal alamat rumahnya adik-adik? Ada nggak? Yang tidak hafal alamat rumahnya? Nggak ada, alhamdulillah. Yang tidak hafal nomor HP ayah ada nggak? Mahes nggak hafal, ya dihafalin dong nak. Mahes nggak hafal, terus Aisyah nggak hafal. Banyak juga ini yang nggak hafal nomor ayah. Waduh, kalau yang nggak hafal nomor HP ibu, coba. Yang nggak hafal nomor HP ibu. Malika nggak hafal ya katanya ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah adik-adik, dari sekarang kalian catat ya. Kalian catat, kalian hafalkan. Apalagi kalian sudah bersekolah. Kak Vicky, emang buat apa? Penting adik-adik, penting banget. Dulu Kak Vicky waktu masih ngajar di SDIT, itu Kak Vicky suka menjadikan materi menghafal nama ayah, ibu, kakek, nenek, om sama tante. Ya, nih ayah, ibu, kakek, nenek, om, tante itu harus dihafalin. Nanti ditanya sama Kak Vicky di kelas, siapa nama ayah kamu? Siapa nama ibu kamu? Nama om kamu, tante kamu, kakek kamu, siapa nenek kamu? Terus apa lagi? Kak Vicky suruh hafalkan mereka alamat rumah. Ya, nanti Kak Vicky tanya satu-satu, kamu alamatnya di mana? Aku alamatnya di sini, di sini, di sini, di sini. Oh benar. Nanti kalau sudah hafal alamatnya, Kak Vicky suruh hafalkan nomor HP orang tuanya. Dihafalin. Oh ada yang hafal, ada yang lupa-lupa gitu. Kenapa Kak Vicky kok kita perlu menghafal nama orang tua, nama kakek, nama om dan tante, alamat ya, atau nomor HP, karena itu identitas adik-adik ya.
Itu identitas yang harus kalian hafal. Karena banyak ya, apalagi di zaman kalian sekarang, dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalkan kalian tersesat, misalkan kalian ada kecelakaan di jalan, naudzubillah, nanti dibawa ke kantor polisi, ditanya misalkan, "Adek, nama ayahnya siapa?" Aku nggak tahu, aku manggilnya Papa aja. Aku manggilnya Abi doang. Kalau ibu, aku juga nggak hafal, aku manggilnya ibu aja. Nah, kakek deh, kakek. Nggak tahu, aku manggilnya kakek aja, mbah aja. Ya udah, om sama tante. Nggak hafal juga, aku manggilnya om sama tante. Ketika ditanya, kamu tinggal di mana alamatnya? Rumah aku warnanya biru. Nah, yang dihafal warna rumahnya. Tapi bukan alamatnya. Ya, kalau alamat rumah saja tidak hafal, apalagi nomor HP. Ya. Nah, akhirnya apa? Menyulitkan orang-orang apabila kita ingin dibantu. Ya, adik-adik ya. Tapi kalau kita hafal, Masya Allah adik-adik. Kalau misalkan terjadi apa-apa sama kita, pertolongan itu akan cepat datangnya insya Allah. Misalkan ditanya, "Adik, kok kamu bisa nyasar? Kenapa?" Diceritain. Terus, "Kamu siapa nama ayahnya?" "Nama ayah aku Abdullah. Nama Umi Sofia." "Kamu hafal nggak alamat rumahmu?" "Aku hafal." Misalkan Jalan Semangka nomor 5 RT 3 RW 7 Kecamatan apa, kelurahan apa, kota apa. Hebat. Wah, polisinya pasti langsung seneng tuh adik-adik. Orang yang ingin bantu kita pasti seneng. Langsung cari di Google Map. Kamu hafal nomor HP ayah, HP ibu hafal. Hafal 0822 misalkan dan seterusnya. 0813 dan seterusnya. Langsung ditelepon. "Assalamualaikum, apa betul ini ayahnya ini?" Gitu adik-adik. Ya, itu penting sekali. Kalian hafalkan ya. Tapi adik-adik, informasi ini ya hanya kita yang tahu, tidak boleh orang asing, orang sembarangan kita kasih ya. Ya, Kak Vicky, kalau guru di sekolah boleh tahu, boleh. Kalau warga di sekolah, adik-adik kayak misalkan guru, wali kelas ya, atau misalkan ada pasatpam, boleh ya, boleh dikasih tahu. Kenapa? Karena mereka suka ketemu sama kita. Mereka bukan orang asing. Tapi kalau orang di pinggir jalan ya nanya, tiba-tiba nanya, maka jangan kita kasih tahu ya. Begitu adik-adik. Apalagi nama ibu nggak boleh ya. Nah, pelajaran berikutnya. Tidak boleh berjalan di depan ayah apabila itu bisa menurunkan wibawa seorang ayah. Ya adik-adik ya. Apalagi kalian masih kecil misalkan. Nggak boleh kita jalan duluan di depan ayah, nggak boleh. Ya. Atau misalkan ayah kalian itu seorang yang terpandang. Ya, jalan di depan ayah, ayah di belakang, kita di depan, ini tidak boleh. Ya, kecuali atas perintahnya atau berjalan di tempat yang berbahaya seperti di hutan, tempat yang gelap, atau perbukitan, maka seorang anak lelaki yang sudah cukup dewasa, kuat dan tangkas boleh berjalan di depan ayah atau ibunya atau saudara perempuannya untuk melindungi atau membimbing mereka. Nah, kalau keadaan darurat adik-adik, nggak apa-apa. Misalkan kalian nih, laki-laki, suka olahraga, larinya kenceng, badannya kuat, berotot. Lagi jalan di hutan, jalan duluan. Jangan ayah dan ibu. Ayah, ibu aja duluan, aku takut ya. Kok anak laki-laki penakut? Ya.
Gitu adik-adik ya. Nah, tapi kalau misalkan kita berjalan di depan ayah dan itu bisa membuat wibawa ayah kita itu jadi turun, itu tidak boleh. Ya. Kemudian adik-adik rahimakumullah, ini juga menjadi pelajaran ya, bahwa kalau kalian masih kecil ya harus dekat-dekat sama ayah dan ibu apabila sedang jalan di jalan raya atau di tempat umum. Nggak boleh jauh-jauh ya. Harus dalam pemantauan ayah dan ibu kita ya. Kemudian yang kelima, tidak boleh duduk lebih dulu ketimbang ayah atau ibu. Jika hanya ada tempat duduk yang cukup untuk mereka, maka persilahkan mereka untuk duduk. Kecuali keduanya memerintahkan kita, yakni anak, untuk duduk. Contohnya adik-adik ketika di rumah sakit. Ya, Kak Vicky suka ngantar ibunya Kak Vicky ke rumah sakit. Itu kadang tempat duduknya itu penuh, banyak, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, pokoknya macam-macam. Ya. Nah, kadang tempat duduknya cuma satu. Maka sebagai anak yang berbakti, sebagai anak yang soleh dan solehah, kita suruh ibu kita duduk. Mama, ayo duduk. Begitu. Ya. Duduk. Nah, duduk di situ. Diduduk di kursi tersebut. Jangan malah kita misalkan bilang, "Mah, aku capek. Aku aja yang duduknya, Mama berdiri aja. Ibu berdiri aja, Umi berdiri aja, aku aja yang duduk." Nah, ini tidak sopan adik-adik. Dan juga nanti dilihat orang tidak bagus. Ya. Dilihat misalkan, masa itu ibunya lagi sakit, ayahnya lagi sakit, masa anaknya yang duduk, ibunya yang berdiri. Nah, ya. Gitu adik-adik. Nah, kecuali ya ketika ke rumah sakit kitanya yang sedang sakit. Ya, tempat duduknya cuma satu, ayah kalian lagi sehat, ibu kalian sehat, kitanya anaknya yang lagi sakit, mukanya pucet ya, terus lemes, pusing, badannya demam ya, batuk-batuk, pilek-pilek ya, baru deh boleh kita duduk ya adik-adik rahimakumullah ya. Nah, kemudian adik-adik, kecuali ayah dan ibu kita yang memerintahkan kita. Misalkan nih, lagi di rumah sakit, nunggunya udah lama banget, kitanya berdiri terus. Tiba-tiba ayah dan ibu kita lihat, ya, kayaknya anakku nih udah capek deh. Disuruh, "Nak, sini gantian sama ibu. Ya, kamu duduk di sini." Maka kalau ibu atau ayah kita ridho, maka kita turuti permintaan mereka. Jangan malah kita tolak. Tapi duduknya jangan lama-lama adik-adik. Ya, duduk sebentar buat ngilangin pegel, lalu diri lagi, persilakan lagi orang tua kita untuk duduk. Ya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang tua kita semua kesehatan ya, dan juga panjang usia di atas kesehatan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Lalu adik-adik yang keenam, bolehnya bertanya lebih dulu kepada orang lain agar untuk dikenalkan, dan itu bukan akhlak yang buruk, bukan. Ya, misalkan ada orang datang, ya misalkan kalian nih punya teman, tiba-tiba dia bawa orang lain. Ya, bawa orang lain, terus kita nanya, "Fatimah, kamu sama siapa itu?" Nah, kayak gitu. "Itu siapa? Kenalin dong." Itu boleh. Dan itu bukan akhlak yang tercela. Kenapa? Karena Abu Hurairah melakukannya. Ya, adik-adik ya. Sahabat Nabi melakukannya. Dia bertanya kepada orang, ya, kepada laki-laki, ya, "Itu siapa?" Ya, "Siapa orang ini?" Gitu, ya.
Begitu adik-adik. Taib. Kemudian bolehnya berjalan sejajar atau menggandeng tangan ayah atau ibu ketika berjalan bersama. Ya adik-adik, adik-adik kalau misalkan orang tua kita itu udah sepuh, udah tua, kalau kita tangannya kita gandeng itu dia seneng banget adik-adik. Ya, seneng banget. Ya, sama kayak kalian dulu waktu kecil suka digandeng sama ayah sama ibu. Apalagi kalau jalannya berdua nih, ya, yang tangan kanannya dipegang sama ayah, yang tangan kirinya dipegang sama ibu, terus jadi main ayun-ayunan. Kita senang adik-adik. Nah, sama ayah dan ibu kita juga senang. Kalau misalkan nanti ketika mereka sudah tua, itu kita gandeng tangannya. Kalau ketika berjalan, ya. Begitu. Berikutnya, adik-adik rahimakumullah, yang terakhir, ya, tidak termasuk bagian dari tata krama yang baik di Indonesia apabila memanggil ayah dan ibu dengan antum. Ya, bahasa Arab nih adik-adik, antum atau anta. Atau kalau bahasa Inggris you, ya. Atau anti, ini tidak baik. Ini tidak sesuai dengan tata krama di Indonesia. Kecuali memang sudah terbiasa di rumah bercakap-cakap dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya adik-adik ya. Di sini ada nggak yang di rumah ngobrolnya pakai bahasa Arab adik-adik? Atau pakai bahasa Inggris, ada nggak? Nggak ada ya, pakai bahasa Indonesia aja deh Kak Vicky ya. Lebih mudah, iya nggak apa-apa adik-adik ya. Taib ya. Nah, tema berikutnya adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, judulnya adalah kewajiban menyambung tali silaturrahim, ya. Kewajiban menyambung tali silaturrahim, ya. Hadis yang ke-24. Kulaib bin Manfa'ah mengabarkan kepada kami, dia berkata, kakekku berkata, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibu dan ayahmu, saudara perempuan dan saudara laki-lakimu, serta kerabat berikutnya atau kerabat terdekat. Itu adalah hak yang wajib dan silaturrahim yang tersambung atau silaturrahim yang harus disambung. Namun adik-adik rahimakumullah, hadis ini derajatnya lemah. Ya. Hadis ini derajatnya lemah, namun maknanya benar. Ya. Maknanya atau matan hadisnya itu betul, tidak salah. Dan hadis yang ke-24 ini dikuatkan oleh hadis yang ke-25 adik-adik. Ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, ketika turun ayat, ya, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-217, Nabi lalu bangkit dan menyeru. Ketika Rasulullah diperintah langsung sama Allah, Rasulullah nggak nunggu adik-adik, tapi Rasulullah segera mengerjakan. Lalu beliau mendakwahi keluarganya yang terdekat. Makanya beliau naik ke atas gunung, ke atas bukit di daerah Mekah adik-adik. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teriak, ya. Dan kalau tidak salah ingat Kak Vicky, kejadian ini bukitnya itu dekat pasar adik-adik. Ya, dekat pasar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak,
Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abni Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Lalu yang terakhir adik-adik, Rasulullah memanggil ya anak putrinya yang tersayang. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu dari azab Allah, dari api neraka. Karena sesungguhnya aku tidak dapat melindungimu dari azab Allah sedikit pun. Hanya saja bagi kalian ada hubungan tali silaturahim yang akan aku sambung. Tuh adik-adik, ketika Rasulullah teriak, ya, tadi siapa aja tuh yang dipanggil? Ya, Bani Ka'ab, lalu ada Bani Abdi Manaf, lalu ada Bani Hashim, ada Bani Abdul Muttalib, lalu ada Fatimah, langsung mendatangi Rasulullah, mendengarkan apa kata Rasulullah, ya. Tapi paman beliau Abu Lahab malah marah-marah adik-adik. Malah marah-marah, diingetin biar nggak masuk neraka, malah marah-marah adik-adik ya. Nah, begitu ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, ini kalian ingat adik-adik ya, sampai nanti kalian besar. Hadis yang lemah bisa dikuatkan dengan hadis yang lain. Ya. Hadis yang lemah bisa dikuatkan dengan hadis yang lain yang derajatnya mungkin lebih sahih. Ya, yang derajatnya lebih tinggi atau yang bisa saling menguatkan. Lalu adik-adik, kadang hadis itu lemah tapi matannya atau bunyi hadisnya itu benar. Contoh tadi yang Rasulullah bilang, ya, kalau misalkan mau berbakti, ya berbakti sama siapa? Sama ayah, sama ibu, ya, sama keluarga terdekat, ya, begitu adik-adik. Lalu yang kedua, Imam Bukhari, ya ini yang mengarang, yang menulis kitab Al-Adabul Mufrad yang sedang kita pelajari ini adik-adik, membawakan hadis-hadis yang lemah dengan tujuan agar bisa diketahui oleh kaum muslimin bahwa hadis tersebut adalah lemah dan tidak bisa dijadikan dalil. Ya, bukan berarti Imam Bukhari itu berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Atau bukan berarti Imam Bukhari itu tidak faham hadis, ya, tidak ahli di bidang hadis, bukan. Tapi justru karena beliau ahlinya, beliau membawakan agar mengajari, ya, orang-orang setelah beliau menjelaskan bahwa hadis ini lemah. Ya, begitu. Kak Vicky, aku pusing. Aku nggak ngerti. Nah, makanya adik-adik rahimakumullah, ya, ini pelajaran kita yang ketiga. Menjadi seorang ustadz atau ustadzah nanti nih kalian, ya, mungkin ada di antara murid-murid Kak Vicky yang hadir hari ini, di kemudian hari ada yang jadi ustadz atau yang ada yang jadi ustadzah, harus banyak belajar. Ya, harus rajin membaca, rajin menghafal dan menulis, ya. Nih kayak Kak Vicky ini sekarang mencontohkan ya adik-adik, mau ngajarin kalian ditulis dulu, ya, hadisnya dicek dulu. Biar apa? Biar kita bisa menyampaikan ilmu dengan benar, ya. Begitu. Ya, jadi jangan sampai kalian itu nanti menjadi ustadz atau jadi ustadzah tapi nggak punya ilmu. Ah, itu dosanya besar banget adik-adik. Ya, karena ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
mengancam orang yang berkata tentang agama tanpa ilmu, ya. Apalagi nanti di zaman kalian pasti ada AI. AI-nya makin canggih. Ya. Adik-adik Kak Vicky mau tanya, boleh nggak belajar ngaji, belajar ilmu agama sama AI? Apa Danar? Kok jawabnya takut-takut? Boleh nggak kita belajar? Tidak boleh. Pinter. Tidak boleh. Ya. Kenapa Kak Vicky kok belajar sama AI nggak boleh? AI itu adik-adik rahimakumullah buatan manusia. Ya. Dia adalah benda mati. Walaupun memang dia terkenal dengan kecerdasan buatan, tapi Allah memerintahkan kita dengan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak tahu tentang agama, mau belajar agama, maka belajarlah sama orang yang berilmu. Sama orang. Bukan sama AI. Ya. Begitu adik-adik. Nggak boleh ya. Kayak Danar nih. Emang Danar mau ngaji, ngafal Quran diajarin sama AI? Kan nggak mau Danar. Ya. AI mana bisa ngoreksi bacaan yang benar atau salah. Hafalannya benar atau keliru. Ya, kesalahan kita di mana bacaannya, panjang pendeknya, tajwidnya, ya. Begitu, ya. Dan AI itu tidak punya perasaan adik-adik rahimakumullah. Ya. Di sini ada nggak yang pernah ngobrol sama AI adik-adik? Ada. Oh iya, coba Ukasha pernah ngobrol sama AI. Coba gimana perasaan kamu ngobrol sama AI gimana? Coba ceritain sama kita. Bantuin alat-alat Pernah ya kamu takutkan kayak barang-barang elektronik minta bantu. Oh gitu. Kurang seru ya? Seru apa nggak seru? Seru. Seru aja katanya. Sekarang Kak Vicky mau tanya, lebih seru ngobrol sama orang beneran apa sama AI? perang beneran. Lebih seru ngomong sama orang beneran. Ya, ketawanya beneran, ya kan? Cemberutnya beneran, ya. Begitu adik-adik. Kalau AI, nggak bisa. Makanya Kak Vicky boleh nggak kita belajar AI? Boleh adik-adik. Bagus malah. Ya silahkan belajar AI, belajar teknologi. Tapi kita harus tahu batasannya. Ini Allah bolehkan nggak? Rasulullah larang nggak? Gitu adik-adik. Para ulama membolehkan atau tidak. Contoh, Kak Vicky sering banget dapat pertanyaan. Ustadz, boleh nggak kita gambar pakai AI? Tuh adik-adik. Gambar makhluk hidup pakai AI. Sering banget Kak Vicky ditanya. Ya, boleh nggak kita nanya hukum agama sama AI? Sering banget ditanya. Ya, nah para ulama mengharamkan, nggak boleh menggambar makhluk hidup dengan AI. Terus nanya agama sama AI itu nggak boleh. Ya, begitu adik-adik. Makanya belajar agama yang serius agar kalian bisa nanti di kemudian hari membimbing umat Islam menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ilmu. Ya, adik-adik rahimakumullah. Pelajaran berikutnya, silaturrahim adalah tali hubungan persaudaraan yang memiliki hubungan darah atau nasab. Ya. Memutus tali silaturrahim hukumnya adalah dosa besar. Bahkan pada kajian yang lalu adik-adik, memutus tali silaturrahim itu mendapatkan ancaman. Ancamannya apa? Sholatnya nggak diterima sama Allah.
dalam sebuah hadis, tapi hadis ini lemah adik-adik, ya diperbincangkan oleh para ulama. Kalau ada orang dia memutus tali silaturahim, ya, sholatnya itu nggak naik sejengkal pahalanya. Ya, makanya dosanya besar. Nggak boleh kita putus tali silaturahim. Lalu adik-adik rahimakumullah, wajib menjaga tali silaturahim walaupun keluarga tersebut non-muslim. Ya, wajib. Ya, misalkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ada ibu kita, ayah kita yang non-muslim, ada saudara kandung kita yang non-muslim, tetap kita berbuat baik sama dia adik-adik. Ya, tetap kita apa? Doain mereka, berakhlak baik sama mereka. Kakak Fikih kata siapa? Kata Rasulullah. Tadi Rasulullah bilang hanya saja ada hubungan tali silaturahim yang harus aku jaga. Dan saudara-saudaranya, kabilahnya Rasulullah itu kabilah yang besar adik-adik. Keluarganya tuh keluarga besar banget. Kan kalau KB, keluarga besar. Ini KBB, keluarga besar banget. Ya, banyak mereka yang musyrik, tapi apa? Rasulullah tetap berbuat baik sama mereka. Ya, gitu adik-adik. Tapi Kak Vicky itu pamannya Abu Lahab malah dibilang masuk neraka sama istrinya. Itu kan Allah yang langsung firmankan. Ya, tapi Rasulullah tidak pernah berakhlak buruk kepada keluarganya. Enggak pernah. Ya, begitu. Tapi adik-adik, kalau keluarga kita itu yang non-muslim berbuat zalim sama kita, maka kita boleh jaga jarak. Bukan berarti kita memutuskan tuh hubungan tali silaturahim, ya. Lalu, keluarga terdekat adalah ayah, ibu, saudara kandung, kakek, dan nenek, juga paman dan bibi. Ini keluarga terdekat adik-adik rahimakumullah. Ya. Lalu atau kemudian saudara dari sesama sepupu, namun derajatnya lebih rendah dari keluarga terdekat. Ya. Begitu. Kemudian wajib mengetahui silsilah keluarga terdekat. Ya, minimal tadi tuh ayah, kakek, buyut, ya adik-adik, ya, terus adik, terus keponakan, om, tante, tahu adik-adik. Ya, jangan sampai kalau misalkan ditanya kita tuh kayak nggak punya keluarga. Kamu tahu nggak nama kakekmu? Nggak tahu. Nenekmu? Nggak tahu. Paman nama bibimu? Nggak tahu. Sepupumu? Nggak tahu juga. Loh, kamu tuh punya keluarga nggak? Punya. Tapi nggak tahu nama-namanya. Ya, adik-adik ya. Yang terakhir, adik-adik rahimakumullah, keluarga terdekat memiliki derajat yang berbeda-beda. Yang paling harus kita dahulukan dan harus diprioritaskan adalah kedua orang tua kita, saudara kandung kita, ya. Lalu apalagi kakek nenek kita kalau masih ada, lalu paman dan bibi kita. Ya, jangan dibalik-balik, ya. Jangan dibalik-balik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik adik-adik, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup adik-adik? Siapa yang mau nanya? Zaki mau nanya? Enggak, Ustadz, kepencet. Oh, baik. Ada yang mau nanya adik-adik tentang pelajaran kita? Baik, tidak ada yang bertanya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmunya berkah,
dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup yuk dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, adik-adik. Waalaikumsalam. Wa jazakumullahu khairan. Oke. Iya, Makasih Kak Vicky. sama-sama. Dadah. Dadah. Jazakallah khairan Kak Vicky. Barakallahu fikum. Iya, wa jazakumullahu khair wa fiki barakallah.